Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, kami akan ngobrol-ngobrol bersama Ustadz Yahya Solehudin tentang seperti apa persiapan Ramadan. Ustadz, mungkin Ramadan itu tidak akan lama lagi dan mungkin bisa dihitungan hari. Ini seperti apa persiapan Ramadan sebagai seorang mukmin? Tentu banyak yang diawali dengan munggahan. Ada juga yang diawali dengan berziarah ke makam. Ada juga yang berkumpul dengan keluarga. Ada juga yang ini healing, jalan-jalan, memaksimalkan waktu di bulan Sa'ban ini untuk persiapan Ramadan. Adapun juga bagi pengurus masjid, tentu dengan kesibukannya mempersiapkan masjid dari jamaahnya yang biasa sepi sampai rame, dan tentu ada yang pasang tenda, ada juga yang mungkin ngalaliwat, ada juga persiapan cek sound segala macam. Nah, sebaiknya kita sebagai seorang muslim atau mungkin juga tidak ada salahnya sebagai orang awam, seperti apa persiapan Ramadan atau sebelum memasuki Ramadan tahap awal, seperti apa Ustadz? Hal itu memang tidak mengapalah, asalkan tidak melanggar hukum syara. Adapun untuk mempersiapkan diri masuknya bulan suci Ramadan, kita tentu saja harus menjaga kesehatan. Jangan sampai begitu masuk Ramadan kita sakit. Makanya bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk masuknya Ramadan harus menjaga kesehatan. Jangan sampai makan seenaknya. Ngaliwat segala dimakan. Tina naon pek teh ting rek ngaliwat mah menang pek. Beureun eta ge rasa bunga nya. Botram ya. Botram tina naon pan cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man pariha bidukhli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Itu kan Pak Ustadz ya? Iya. Barang siapa yang merasa bahagia, merasa senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Nah, jadi senang saja, bahagia akan menyambut Ramadan, udah termasuk diharamkan masuk neraka. Masuk neraka. Dan itu memang menyikapinya itu banyak. Belum masuk Ramadan. Belum masuk Ramadan itu ya? Belum masuk, baru merasa senang bahagia. Baru merasa senang bahagia. Subhanallah. Apalagi Ustadz? Ngan kade merasa senang bahagiana ulah keneh-keneh di bulan suci Ramadan rek aya lebaran meuli baju alus lain kadinya, tapi merasa bahagia bahwa kita ingin memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan untuk beribadah. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gudangnya pahala. Gitu. Ustadz, kalau dulu kata orang tua kita, ketika hari ini misalnya, hari ini besok kita akan sahur nih. Hari ini itu siangnya itu sudah ada bedug di takol rame, kemudian juga balong empang dibedahkan, kemudian dibagi, ada juga yang motong kambing dibagi-bagi atau maksudnya direcah berbagi dengan uang secara urunan. Nah, ini persiapan yang paling sangat mungkin juga ini menjadi kebudayaan, bisa jadi di Tatar Sunda dan juga bisa jadi di tempat lain. Itu juga, apakah itu juga termasuk wujud kegembiraan menyambut Ramadan? Bisa disebutkan? Belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Oh gitu ya? Belum tentu. Iya. Ya, belum tentu. Karena itu. Apa? Itu kan urusannya itu dengan hati. Itu dengan hati kan? Masalahnya itu masalah bahagia tidak itu dalam hati kan? Cuman memang ada wujud dari wajah kita kan, dari hati juga gitu kan. Banyak orang yang biasa-biasa saja tapi mereka merasa bahagia untuk mempersiapkan Ramadan. Banyak kan? Tidak seperti kita harus seperti itu. Tidak. Yang penting jangan sampai kita berlebihan lah. Ya silahkan aja, nggak apa-apa. Cuman kita jangan sampai berlebihan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Jadi kalau begitu bisa kita tarik kesimpulan persiapan Ramadan itu orang menyikapi masuk Ramadan itu bisa yang pertama bisa dikategorikan orang yang zolim. Jadi merasa susah, merasa takut karena datang Ramadan, kemudian juga mungkin harus banyak persiapan makanan yang disiapkan, juga ada yang merasa bingung karena biasanya kan makan biasa-biasa saja, minum biasa-biasa saja, sementara mungkin juga warung banyak yang tutup karena dibatasi dengan aturan-aturan. Kemudian juga banyak yang bingung, waktunya terganggu. Adakah orang menyikapi Ramadan seperti itu, Tad? Ya banyak orang yang menyikapi seperti itu. Makanya kalau kita lihat secara dohiriyah lah, secara dohiriyah, jangankan masuk Ramadan, orang kelihatan merasa bahagianya. Dalam kesehariannya di bulan Syaban itu gimana? Apakah benar-benar untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan satu paket Rajab, Syaban dan Ramadan. Rajab untuk membersihkan badan, Syaban untuk membersihkan hati, Ramadan untuk membersihkan roh. Jadi sebenarnya kita jangan sampai menunggu Ramadan untuk bertaubat itu. Arek bener nungguan bulan Ramadan, arek bener mati ayeuna we. Di bulan Rajab kene malahan mah. Iya. Pan kita berdoa, Allah mabarik lana fi Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadan. Berkahilah bulan Rajab dan bulan Syaban dan masukkan pada bulan suci Ramadan. Jadi kita latihan dulu di bulan Syaban. Makanya Rasul banyak berpuasa di bulan Syaban. Iya. Itu latihan. Dan ada orang yang gembira masuki Ramadan, tapi saking gembiranya dia tidak puasa, tidak tarawih, sibuk mempersiapkan diri untuk dia malah hitung sudah berapa hari lagi nih Lebaran, karena dia marema dagangnya. Kemudian juga di bulan Ramadan banyak persiapan bisnisnya yang kadang Ramadan itu membawa berkah. Nah itu juga terlenanya ya mungkin itu. Puasanya tidak tamat, kemudian tarawih juga tidak tamat. Apakah itu juga termasuk seperti apa golongan tersebut? Itu tentu saja merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan. Justru bulan kesempatan Ramadan itu. Dan belum tentu umur kita bisa sampai Ramadan yang akan datang nanti lagi. Sedangkan Ramadan dari 12 bulan itu, bulan Ramadan bulan yang paling utama. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, termasuk Lailatul Qadar itu di bulan suci Ramadan. Makanya orang sangat rindu pada bulan Ramadan. Kalau di dalam hadis itu kan dikatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Jikalau umatku tahu tentang apa yang ada di bulan suci Ramadan, pasti mereka itu ingin Ramadan setahun. Kalau tahu, karena tidak tahu, tidak yakin, eusi kumaha kitu kieuna, nu akhirna tong boronding satahun diberi sabulan ge geus ripuh. Diberi saminggu geus ripuh. Jadi itu orang sahabat itu Nabi menyampaikan bahwa kalau orang tahu bahwa kandungan dalam bulan Ramadan, dia menginginkan selamanya ingin Ramadan. Iya. Sebenarnya gitu. Subhanallah, saking Ramadan itu luar biasa ya. Iya. Ustaz, baik, ini kembali ke kebiasaan. Kalau memang itu menjadi kebiasaan orang tua dulu, masuk Ramadan siangnya dia keramas, mandi besar. Apakah secara fikih Islam persiapan kalau tadi mungkin ada yang ziarah kubur, ada yang bersilaturahim, kumpul, kemudian juga persiapannya banyak sekali. Nah, sebenarnya persiapan yang tadi Ustadz sampaikan itu adalah persiapan kita harus sehat. Karena akan melaksanakan ibadah puasa. Karena itu kan berhubungan dengan masalah fisik kan. Gitu. Makanya orang yang sakit itu dibolehkan untuk berbuka. Nah, itu. Bagaimana kalau misalnya yang adus dulu nanti maghrib tuh mulai masuk Ramadan nih, persiapan apakah ada tata cara atau disunahkan? Seperti apa sunahnya, Ustadz? Bisa dijelaskan? Suatu kesunahan itu salah satu sunah lah. Kita mandi wajib mandi dulu, adus dulu. Gitu kan. Niatnya seperti apa, Ustadz? Itu menghormati Ramadan, menghormati masuknya Ramadan. Nawaitul gusla liduhuli
lidukhuli syahri Ramadan. Lillahi ta'ala. Cukup. Atau nawaitul ghusla lihurmati syahri Ramadan lillahi ta'ala. Saya niat adus untuk menghormati atau untuk masuknya bulan suci Ramadan karena Allah Ta'ala. Mandinya seperti apa mandinya? Mandi seperti biasa kita adus. Bebersih biasa. Iya. Kalau sekarang dikuramas. Kuramas. Jadi seperti mandi junub. Oh iya seperti itu. Itu alangkah baik seperti itu. Iya. Ini berarti bagi orang yang mau puasa tapi tadi siang teu adus heula, nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Jadi itu kan sunnah ya? Sunnah. Itu. Apa pahala dari amalan sunnah mandi memasuki Ramadan ini, Ustaz? Pahala amalan sunnah memasuki Ramadan? Ya. Di dalam Di dalam adus. Dalam mandi itu. Ya, di dalam mandi itu memang kita menggosok-gosok, digosok seluruh badan. Iya. Itu sunahnya kan itu. Dan sebenarnya adus itu asalkan air tembus pada kulit itu udah jadi sebenarnya. Air tembus pada kulit kita. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kulit kita. Semuanya harus terbasuh. Nah, kalau kita gosok-gosok pakai sabun dan lain sebagainya, itu kan ada suatu kesunahannya. Jadi itu tambahan ya? Ya, tambahan. Nah ini kembali ke air yang dipakai itu apakah sesuai kaidah fikih atau memang air? Iya, airnya harus air suci mensucikan. Iya, suci dan mensucikan itu. Air mutlak. Jangan sampai air mustakmal. Iya. Gitu. Air mustakmal itu sendiri seperti apa? Air mustakmal itu air yang sudah dipakai. Yang telah dipakai ditandian pakai deui. Lain siga kopi, ai kopi makan di uyup. Geus dipakai kan? Aya keneh diuyup deui eta mah kopi. Jadi air mustakmal itu betul-betul kalau air itu dari keran datangnya kemudian dipakai ember, air di situ dipakai mandi. Dipakai deui. Bukan air yang terciprat juga dari misalnya kan mandi kita terciprat ke bak itu kita pakai lagi seperti itu. Lihat saja baknya itu baknya banyak airnya tahu gitu. Makanya masalah tentang air itu kan ada air qalil, air kasir. Di dalam fikih itu kan ada air sedikit, ada air banyak. Seperti kan, apa ukuran sedikit dan banyak? Air sedikit itu kurang dari 2 kula. Madunal qolatani kurang dari 2 kula. Kalau air banyak itu 2 kula atau lebih dari itu. Ustaz kembali lagi ke air yang sah dipakai air yang sah dipakai wudu, dipakai adus, dipakai berbesi itu memang pertama tidak boleh air yang mustamal terkena najis. Kemudian air yang bersih jelas dari sumbernya. Jadi kalau air itu sendiri terciprat dari tempat lain, kalau tempatnya besar itu boleh. Ya boleh. Kalau tempatnya kecil itu misalnya di ember. Ya kecil. Ya kalau kecil mah itu kurang dari 2 kula. Air itu kurang dari 2 kula. Kemudian kedatangan suatu najis. Mau berubah mau tidak itu najis. Ya, kalau airnya 2 kula atau lebih, kedatangan najis, umpamanya. Tapi tidak merubah. Sifatnya, zatnya, warna tidak merubah. Itu tidak najis. Makanya di lemur-lemur geningannya sok aya kulah. Di depan musola. Depan musola atau di pesantren aya kulah geningannya. Kulah. Gede kulah. Waru didinya, wudu didinya, kukumbah suku didinya, kumbah leungeun didinya, mandi oge mau jai didinya. Boleh itu ya? Ya ari kulahna gede mah tidak merubah sifatnya, zatnya, warna ambeuna terubah, tetap air ya tidak apa-apa. Kalau berubah mah bau bangke, bau anu kitu kieuna ya bisa jadi najis. Jadi sebaiknya air yang bersih sesuai kaidah fikih yang digunakan. Baik Ustaz, ketika kita memasuki Ramadan itu puasanya kan besok misalnya tadi kita sudah melaksanakan persiapan, kemudian juga persiapan fisik, kemudian kesehatan, kemudian juga kita sudah ilmunya harus juga dipersiapkan. Betul. Seperti apa Ustaz?
ilmunya. Kita kan di dalam berpuasa kan kita harus tahu hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Kita harus tahu kan. Kalau tidak tahu, pasti kita akan terjerumus pada hal tersebut. Disangka teu batal, padahal mah batal. Kusabab teu apal teh. Lamun apal mah pasti kita akan benar-benar menjaga puasa kita. Makanya ilmunya. Apakah kita sudah wajib untuk mengerjakan ibadah puasa? Apakah anak kita sudah wajib atau belum? Iya. Nah, kita harus tahu, makanya ada syarat-syarat wajib puasanya, terus ada rukun puasanya, apa yang harus kita kerjakan, kan harus ada niat. Jadi niat kan rukun, harus. Kalau itu niat mah itu sah puasana. Ya, kembali siapa saja sih Tad yang orang yang boleh berpuasa dan yang tidak boleh berpuasa tuh? Orang yang wajib puasa itu orang Islam. Itu udah wajib ya. Orang Islam berarti non Islam tidak. Iya. Makanya orang Islam harus puasa. Nih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua puasa. Nah, jadi Allah menyuruh ibadah puasa kepada orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana? Nah, ini lihat fikihnya. Orang yang beriman, orang Islam. Yang beragama Islam. Lihat syarat wajib puasanya. Orang yang beriman yang beragama Islam. Kan mereka orang non muslim iman kan secara bahasa percaya. Mereka juga kan punya kepercayaan. Makanya bedakan kepercayaan kita dengan mereka. Ada syarat Islam. Ya. Kedua Islam. Dua balik. Balik udah balik lah. Ciri balik itu apa? Ciri balik itu apabila kalau laki-laki udah berumur 15 tahun ke atas. Perempuan 9 tahun ke atas. Kalau tidak melihat masalah umur, meskipun laki-laki baru 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun, malahan makarek 10 tahun. Ada yang ngimpi jima mah ukey-ukeyan. Keluar mani maksudnya? Nya geus wa, nya eta geus wajib. Geus balik. Oh. Kan ciri balik itu kan? Pertama laki-laki umur 15 tahun. Perempuan 9 tahun. 9 tahun, itu kan? Pertama. Nah, tapi jangan melihat ke sana semua. Lihat lagi yang kedua. Bisa aya 14 tahun, 13 tahun. Tapi sudah mimpi bersetubuh. Itu udah balik. Jangan lihat umur. Usia. Namun can ngimpi nu kitu, ukey-ukeyan, unyilan nu kitu dan sebagainya. Karek umur 14 tahun can balik. Tapi tengis umur 15 tahun baru udah balik. Itu wajib melaksanakan saum. Siapa lagi? Kalau perempuan itu udah head. Udah head. Perempuan kan ciri baliknya kalau usia 9 tahun. Lalu bagaimana kalau baru 8 tahun? Tapi udah keluar darah head, itu udah balik. Udah balik. Salah satu dari itu udah ada. Udah balik. Berarti udah kataklif kaperdih kuhum syara. Harus melaksanakan sholat, harus melaksanakan puasa. Nah, siapa lagi tadi yang boleh berpuasa? Berakal. Berakal. Yang harus berpuasa itu. Jadi orang yang punya akal. Jadi yang Islam, tidak punya balik berakal. Jadi tidak punya akal mah nggak usah puasa. Nggak usah. Makanya kalau tidak mau puasa, mending gila. Gila, weh sekalian. Selain itu ada lagi Tad? Islam balik berakal. Mampu. Al-qudratu. Mampu. Islam balik berakal al-qudratu. Mampu. Al-qudratu al-saum. Mampu melaksanakan ibadah puasa. Pan banyak balik Islam mah Islam, balik mah balik, berakal mah berakal, tapi teu mampu. Saki jeung sinini. Kumaha ieu? Nah, mampu dalam berpuasa itu apalah termasuk kategori orang yang sakit terus-menerus atau memang seperti apa? Orang sakit kalau memang orang sakit terus-menerus berarti tidak ada kesempatan untuk berpuasa kan? Iya. Kalau orang sakit
ayeuna sakit isuk sehat deui kitu nya puasa ulah kene-kene ada abdi megering nyeri sirah nyeri huntu deur teu puasa eta masak ieu mah anu sakit memang tidak bisa lah untuk melaksanakan puasa. Gitu. Gini kan misalnya nih mohon maaf saya tuh punya lambung nih begitu diperiksa kata dokter kamu tuh lambung akhirnya saya berhenti karena saya mah punya penyakit mah udah aja tidak berpuasa. Orang yang sakit seperti itu, kita kan punya penyakit seperti itu umpamanya. Niat dari malamnya kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Jalankan heula puasa. Biasa ikut sahur. Kalau memang udah tidak mampu, karek jam 8 geus teu mampu lapar deui. Tawa nyeri lambung teh kitu kieuna kan? Wah bahaya ieu. Baru berbuka. Nanti kodok. Jangan saya mah udah punya penyakit lambung atau tapi belum dicoba. Belum dicoba. Darweng geus niatan ti penting kena moal puasa, salah gitu. Puasa itu kan menjadi sehat. Banyak orang yang mempunyai penyakit lambung, asam lambungnya suka naik. Ya yang saya coba aja, saya sendiri pernah mencoba, akhirnya saya kuat puasa ternyata. Iya, dah sehat puasa. Nah, seperti apa letak kekuatan tersebut, Tad? Kalau kita misalnya harus kita pegang. Di niat itu sendiri ya, Tad? Iya, niat. Niat kita. Kekuatan niat kita sejauh mana? Iya. Baik orang yang wajib puasa itu pertama Islam. Kedua itu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ya Islam, baligh, berakal, mampu. Ada lagi? Udah seperti itu. Udah. Ini kembali orang yang tidak punya akal. Misalnya dia seharian itu pingsan. Tiba-tiba udah maghrib bangun kembali, baru sadar. Itu nggak boleh puasa ya? Oh iya, batal puasana. Batal. Kalau pingsan terus menerus batal puasana. Umpamana kieu pingsan. Terus we sadar, buru-buru sadar. Iya. Teruskeun puasana. Pingsan terus we pikeun ka sore, pikeun ka magrib, batal puasana. Kodoan kena. Iya. Baik, berikutnya orang yang tidak boleh puasa itu yang tadi, yang wajib puasa, syarat wajib. Puasa, Orang yang tidak berpuasa itu berarti sebaliknya. Iya. Dari tadi ya. Iya, hukum puasa itu kan wajib. Hukumnya yang namanya wajib itu adalah apabila dilaksanakan mendapat pahala kebaikan dari Allah dan apabila ditinggalkan berdosa hukumnya. Puasa itu wajib dilaksanakan mendapat pahala, lamun ditinggalkan dosa. Maaf ini ada orang yang memang udahlah saya nggak kuat puasa, tapi saya mending bayar fidyah aja, nggak usah puasa. Ukuran orang yang boleh membayar fidyah dalam puasa itu seperti apa? Orang yang membayar fidyah itu adalah orang yang sakitnya terus menerus, sakitnya terus menerus sehingga tak ada waktu di bulan-bulan yang lain untuk mengkodok, karena sakit terus menerus. Nu kaduana udah tua renta, udah kaduga lah. Pikun ya. Geus teu kaduga pokona puasa ku fidyah. Nah, jadi ini kembali ke fidyah itu sendiri, bayar fidyah itu diukur seperti apa, Tad? Bayar fidyah misalnya saya misalnya tidak mampu untuk melaksanakan puasa karena walaupun misalnya puasa kemudian di bulan Syawal kita tetap sangat kuat karena sakitnya sudah diponis sama dokter seperti itu, baru bayar fidyah. Nah, bayar fidyahnya itu berapa? Seperti apa? Ya, bayar fidyahnya itu kalau bias lah kurang lebih 8 onan lah. 8 onan berenya bias mah gitu kan. Eta nya fidyah mah jadi kita sehari makan berapa kali gitu. Misalnya saya 3 kali makan di nasi Padang. Berarti tinggal hitung 1 kali makan saya 15.000 kali 3. 45.000 satu hari itu. Bukan nama kita habisnya makan itu berapa kalau diuangkan kita sehari itu. Kalau seharinya misalnya 30.000 ya 30.000. Kumaha beuteung we? Beuteung gede nya meureunnan wayang. Nah, ini kembali berarti dihitung sebulan. Anggap 1 bulan itu 30 hari. Berarti 30 hari kali 30.000. Nah, uang kembali ke bayar fidyah 30.000 itu diberikan ke siapa? Bayar fidyah puasa itu? Ke anak-anak yatim, fakir miskin yang tidak mampu. Bolehkah misalnya mohon maaf, Tad, 1 fidyah dari saya selama 1 bulan diberikan kepada 1 orang? Ya, boleh.
atau dibagi-bagi? Dibagi-bagi teu naon, rek sakaliguskeun pek teu naon. Oh berarti diberikan pada satu orang juga boleh, dibagi pun boleh. Kepada orang lain juga boleh. Iya, umpamana ya duit 200.000 ya bagikeun 50.000 kasih anu, 25.000 kasih anu, bisa dibagi-bagi. Untuk kabeh ke seseorang sak gitu. Oh, jadi sebaiknya dibagi-bagi. Iya, bebas benar. Iya. Baik, ini luar biasa ya obrolan kita. Ini kepersiapan Ramadan itu kita belum tuntas, Tad. Kemudian baru juga memasuki niat, kemudian orang yang berakal yang boleh berpuasa, kemudian juga malamnya itu kita akan melaksanakan ibadah sholat taraweh. Iya. Ini taraweh itu kan bukan berarti setelah kita puasa, tetapi sebelum masuk maghrib itu sudah masuk Ramadan. Iya. Di malam pertama itu melaksanakan ibadah taraweh. Ini ada mengatakan taraweh, ada yang mengatakan qiyamul Ramadan. Seperti apa sih, Tad? Iya, qiyamul Ramadan itu taraweh kan nih. Nah, berapa rakaat jumlah taraweh yang memang jadi kata Rasul itu qiyamul Ramadan. Jadi menghidupkan bulan Ramadan di malam hari. Iya. Jadi menghidupkan bulan Ramadan dipakai sholat, pakai ibadah. Ku taraweh. Iya. Itu. Baik, jadi boleh taraweh itu dilaksanakan sendiri atau berjamaah dan setelah sholat apa? Iya. Setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Ya, setelah sunat isya lah. Iya. Ada taraweh kan ada juga penceramahnya tadi sebelum isya, sebelum taraweh itu apa itu ada keharusan atau tidak? Ya, tidak. Itu memang udah ilahar lah sekarang mah gitu kan. Mau ceramah dulu nggak apa-apa. Tarawih kan bebas setelah isya teh kan waktunya bisa jam 8, bisa jam 8, bisa jam 10. Untuk kudu geus isya langsung tarawih. Iya. Kalau lihat di TV di Arab itu sampai menjelang sahur, Tad. Iya. Baik. Baik pendengar dan pemirsa, obrolan seputar persiapan Ramadan akan kami lanjutkan tentu di kesempatan lain. Berhubung keterbatasan waktu bersama Ustadz Yahya Solehuddin, mungkin kami akan lanjutkan kembali mengupas tentang seperti apa poin-poin penting di bulan Ramadan. Sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.